Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tubuh Askara terasa kaku. Dia hanya menatap ke arah cermin, dalam benaknya terus terbayang-bayang akan tubuh Prisa yang sedang berada di atas tubuhnya. Dadanya terasa sedikit sesak. Askara menundukkan kepala melihat ke bagian dadanya. Dadanya masih utuh, tapi Askara merasa hatinya begitu sakit. Sakit, sampai tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seusai Askara berganti baju, dia berjalan menuju ruangan birnya. Dia masuk dan mulai membuka bir. Sambil berkata, "Buka birnya." Pelayan yang ada di sana tidak berani menolak dan membantah. Akhirnya mau tidak mau pelayan membukakan bir untuknya dengan menggunakan alat pembuka tutup bir. "Cepat!" teriak Askara. Pelayan kaget sampai tangannya gemetar dan membuatnya semakin panik, berusaha segera mungkin membuka tutup bir. Askara tidak menunggu pelayan menuangkan bir. Dia langsung merebut botol bir dari tangan pelayan. Lalu meneguknya habis. Bir itu habis dalam sekali tegukan. Benar-benar membuat pelayan kaget dan heran. Pelayan tidak berani bergerak dan mengatakan apapun saat melihat Askara. Ini adalah bir memabukkan. Kenapa yang dia meminumnya dengan begitu santainya hanya dalam sekali tegukan? Sebagai seorang pelayan, dia tidak berani banyak memikirkan hal yang lain. Dia hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berani menatap Askara. Setelah satu botol bir habis, dadanya mulai terasa sakit. Askara lalu berjalan duduk di sofa, keluar. Jangan sampai ada orang yang masuk ke sini. Pelayan berjalan keluar dari ruang bit, lalu menutup pintu dan berdiri di depan pintu. Hanya ada Askara seorang di dalam ruang bir. Suasana begitu dingin dan hening. Tubuhnya tak terkendali. Tatapan Askara tertuju pada rak minuman. Dia membayangkan Prisa yang sedang berjongkok dengan 7-8 botol bir yang kosong di sekitar kakinya. Askara tidak bisa menahan rasa sakit ini. Dia tidak bisa menahan ini semua. Seketika Askara mengangkat botol bir itu lalu membantingnya. Biar, terdengar bunyi pecahan. Sebotol bir yang masih belum habis mulai tumpah berserakan di lantai. Botolnya pecah berserakan di lantai. Bau alkohol mulai menyengat memenuhi isi ruangan. "Aku nggak akan terpengaruh olehmu. Yang penting ini bukanlah masalah pengkhianatan. Jadi tidak masalah." Pelayan yang berdiri di luar terkejut takut saat mendengar suara pecahan botol dari dalam ruangan. Tapi dia tidak mendengar perintah untuk mengizinkannya masuk. Ini adalah peraturan. Dua anak kecil mulai berjalan menghampirinya. Mereka adalah Kamael dan Kamala. "Apa papi ada di dalam?" "Aku mau ketemu papi," tanya Kamala. "Lia." Pelayan menganggukkan kepala. Lalu pelayan itu jongkok dan dengan penuh maaf berkata, "Maaf ya. Tuan Askara bilang kalau tidak boleh ada orang yang masuk ke dalam." "Aku kan bukan orang lain," ucap Kamala. "Lia, iya. Aku mau ketemu papi," ucap Kamala sambil mengepalkan tangannya dengan erat. "Kenapa kalian ke sini?" Mike yang ingin menemui Askara baru menyadari keberadaan kedua anak ini. Lalu bertanya pada pelayan, "Apa Pak Askara lagi minum di dalam?" "Iya, sepertinya dia memecahkan botol," jawab pelayan pelan. Mike datang karena mendapat telepon dari Hendra agar mengawasi Askara. Terutama jangan sampai dia minum, karena dia baru saja masuk rumah sakit keracunan alkohol. Mengetahui hal ini Mike langsung datang. Tapi, siapa yang berani menghalangi apa yang diinginkan Pak Askara? Pintu terbuka dari dalam. Askara keluar dengan tatapan mata menghadap Kamael dan Kamala. "Ada apa?" "Papi bau." Kamael menutup hidungnya berjalan mundur lalu bersembunyi di balik tubuh Mike. "Lia bau." Tambah Kamala. Jangankan Kamala, saat pintu terbuka saja bau bir itu sudah menyengat sampai luar. Semua dapat mencium baunya. "Pak," Sekretaris Hendra berkata kalau Anda tidak boleh minum, ucap Mike yang menyadari wajah Askara memucat. Mike sangat khawatir akan keadaannya. Papi sedih ya?" "Kenapa?" "Gara-gara Mama ya."
Tanya Kamael yang keluar dari balik tubuh Mike dan berjalan melangkah maju menghampiri papinya. Enggak, jangan bahas dia. Ucap Askara berusaha untuk tidak membahas hal itu. Papi, Kamala terbata-bata. Askara lalu pergi tanpa menoleh. Dia tidak kembali ke kamar, tapi ke ruang baca. Mike merayu anak-anak agar segera tidur. Anak-anak tertidur dengan air mata yang masih menempel di bulu matanya. Sebelum tertidur, bibir Mia terus bergerak memanggil Mama. Mama. Entah karena mengantuk atau capek menangis, akhirnya mereka langsung tertidur. Mike turun ke lantai bawah dan saat melewati ruang baca, dia mendapati Pak Askara ada di sana. Dia menghela napas dan berbalik pergi. Mike ke dapur membuat susu. Ada suara ketukan pintu, mendengar izin dari Askara, lalu masuk. Askara yang memakai baju tidur duduk di balik meja kerja, dalam kegelapan. Ada beberapa dokumen dan komputer yang ada di hadapannya. Mike meletakkan susu panas. Pak, ruangan sangat gelap. Atau saya nyalakan saja lampunya. Keluar, ucap Askara. Baik, diminum Pak susunya mumpung masih panas. Baik untuk pencernaan, ucap Mike lalu keluar. Apa yang dia bisa katakan selain hal itu? Jam menunjukkan pukul 12 tengah malam. Mike masih menatap ke arah ruang baca. Askara sedang sibuk bekerja. Berada di ruang baca sampai malam adalah hal yang biasa. Entah seberapa besar keributan Askara dan Prisa, suasana tidak pernah sedingin dan semematikan ini sebelumnya. Selitar pukul 2 dini hari, Askara keluar dari ruang baca menuju lantai 2. Mike membereskan ruang baca dan dia menyadari susu hangatnya yang masih belum diminum tetap ada di atas meja. Sama sekali tidak disentuh pula. Askara kembali ke kamar, lalu berbaring. Tangannya memegang dahi, mencoba memejamkan mata. Dia hanya berbaring tanpa ada rasa kantuk ingin tidur. Entah kapan dia akan tertidur. Askara, jangan pernah mencintai wanita lain, mencintai seseorang sangat menakutkan dan bisa jadi seperti Mama. Gak ada harga diri, gak ada pendapat, gak ada masa depan. Askara, ingat, jangan berhubungan dengan cinta. Titik. Askara langsung membuka mata dan bergegas duduk. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Askara memalingkan wajah dengan napas terengah-engah dan tatapannya mengarah pada samping tubuhnya. Askara mengulurkan tangan dan mengambil ponselnya, dengan panik berkata, bawakan obat pereda rasa nyeri. Selin yang tertidur langsung terbangun kaget karena mendapat telepon pada jam 4 dini hari. Dia mengira kalau ada operasi di rumah sakit. Ternyata Askara yang sedang mencarinya. Apamu yang sakit? Tanya Selin. Bagaimanapun juga obat perasa nyeri tidak bisa diminum sembarangan. Jantung. Selin merasa aneh. Kok jantung lagi? Pak Askara, apa lebih baik Anda ke rumah sakit saja untuk diperiksa? Obat pereda nyeri tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Gak butuh. Jawab Askara. Lalu menutup teleponnya dengan penuh emosi. Dia turun dari tempat tidur menuju kamar mandi dan membasahi tubuhnya dengan air dingin. Dia harus tenang. Ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Kenapa? Dia tidak pernah mencintai siapapun. Tidak pernah mencintai wanita itu. Titik. Askara hanya menyukai tubuhnya saja. Jadi meskipun dia telah tiada, kematiannya tidak akan berpengaruh apapun baginya. Saat Mike datang membawa obat, Askara sedang berada di sofa memejamkan mata dengan tangan di atas dahi seperti menahan sesuatu. Pak, ini obat pereda nyerinya. Tapi Bu Selin bilang tidak boleh minum terlalu banyak. Hanya boleh minum 1 butir, ucap Mike sambil memberikan obatnya. Dia mendapati wajah Askara yang berubah tidak mengenakan, seperti sudah tidak bisa menahan kesakitannya. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.